Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Universitas Narotama Surabaya, kelompok 26 SIP GNIK Batch 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang self-efficacy pada kehidupan sehari-hari. Self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang bahwa ia mampu untuk melakukan keyakinannya sendiri sesuatu atau mengatasi situasi, bahwa ia mampu melakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh self-efficacy pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada diri saya sendiri. Saya lulusan SMK jurusan admin perkantoran. Nah, kebetulan di sini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang di bidang asuransi. Saya benar-benar tidak menyangka ternyata lulusan SMK atau SMA sederajat itu juga bisa bekerja di tempat perkantoran, tetapi kembali lagi kepada keyakinan kita masing-masing. Jika kita mampu melakukan suatu tujuan tersebut, kalau memang kita benar-benar meniatkan untuk bekerja di sini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada halangan, insya Allah keyakinan kita akan tetap berpegang teguh pada pendirian. Nah, untuk contoh self-efficacy yang saya alami sekarang, saya mulai bekerja di sini di sebuah instansi perkantoran di bidang asuransi. Tahun 2017 saya lulus SMK. Saya langsung berniat untuk mencari ke tempat lain awalnya. Setelah itu saya udah pernah bekerja di tempat bank. Nah, udah mengalami masa training selama 2 minggu. Nah, di situ kan saya terkendala transportasi. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri dari training tersebut, dan alhamdulillah saya berniat untuk silaturahmi lagi ke tempat magang saya yang sekarang saya tempati sebagai tempat pekerjaan saya. Nah, alhamdulillah kebetulan di hari itu juga saya silaturahmi dan saya mendatangi sebuah RT saya yang bernama Bu Jenny. Alhamdulillah saya ditawarin untuk bekerja di sini sebagai tenaga honorer. Awalnya tenaga honorer 2017 sampai 2018. Setelah saya bekerja sampai 1 tahun, di situ HRD saya itu bilang, kamu memiliki skill di bidang asuransi dan pekerjaanmu itu cukup cekatan dan kamu mampu mengerjakan semuanya meskipun deadline kamu masih panjang waktunya. Dan alhamdulillah dan kepercayaan dan keyakinan saya mampu bertahan dengan sampai saat ini. Dan di sini saya mulai merasa nyaman dengan posisi saya masih tamatan SMK, meskipun saya bisa bekerja di sebuah instansi asuransi. Perkenalkan, saya Nurka Maria Fani dari Universitas Narotama, kelompok 26 akan memaparkan pengaruh efikasi diri dalam membantu niat berwirausaha. Semakin besar pengusaha yang dimiliki oleh sebuah negara, semakin makmur negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh multiplier efek yang ditimbulkan dari adanya kewirausahaan, seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, dan sebagainya. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan jumlah wirausaha adalah dengan meningkatkan jumlah wirausaha muda di Indonesia. Kita yang memiliki kepribadian proaktif dan memiliki keunggulan untuk memiliki keyakinan diri positif dalam bertindak kreatif dan melakukan pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan baru. Keyakinan diri kreatif dan pembelajaran ini akan mempengaruhi keyakinan diri kita dalam kegiatan yang mendukung kewirausahaan, seperti kepercayaan diri dalam melakukan pemasaran, inovasi untuk bisnis, dan hasil menunjukkan bahwa keyakinan dan kepercayaan diri kita mampu belajar hal-hal baru dan mampu beradaptasi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keyakinan diri bahwa kita mampu
menjalankan bisnis sehingga akan dapat mempengaruhi niat kita untuk menjadi wirausaha. Terima kasih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Alvira dari Universitas Narotama Surabaya, kelompok 26 Yan Ika. Di sini saya akan menceritakan self-efficacy yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengalaman pribadi saya. Check it out. Nah, jadi sebenarnya saya ini adalah tipe orang yang kurang percaya diri alias pemalu. Nah, tetapi kadang-kadang saya memiliki banyak ide, namun tidak dapat mengungkapkan ide-ide saya ke depan banyak orang, dan saya merasa sangat malu di depan keramaian. Oleh karena itu, saya merasa tidak boleh untuk seperti ini, dan saya harus survive. Bagaimana caranya saya bisa untuk mengembangkan percaya diri saya agar saya dapat melontarkan ide-ide saya ke banyak orang. Karena saya rasa saya harus survive dari ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran saya, akhirnya pada saat saya menjadi mahasiswa baru, saya memberanikan diri untuk join di organisasi BEM. Awalnya saya juga merasa takut nggak keterima, takut nanti nggak bisa menyesuaikan diri dan lain-lain. Jadi ada ketakutan yang ada di pikiran saya. Namun alhamdulillah ternyata saya keterima, dan di situ saya belajar bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang, bertukar pikiran, bertukar pendapat, sehingga dapat melatih public speaking saya, dan saya dapat belajar melontarkan ide-ide yang saya pikirkan. Selanjutnya pada tahun berikutnya saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur BEM tingkat fakultas untuk mengembang. Salah satu alasan saya memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu saya ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya serta skill yang ada dalam diri saya, dan juga untuk mengembangkan public speaking yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup BEM Universitas pada saat saya menjadi mahasiswa baru. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit public speaking saya mulai berkembang, dan walaupun terkadang bicara masih terbata-bata, namun ini saya rasa udah reward bagi saya. Bicara di depan orang banyak, tidak merasa setakut ataupun sedeg-degan sebelum saya mengikuti organisasi. Bagi saya, pengalaman adalah motivasi dan juga sekolah kedua yang mengajarkan ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu kehidupan yang dapat mengembangkan diri kita. Saya yakin ketika kita mau survive, bangkit terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiran kita, maka akan menaikkan self-efficacy dan juga value dalam diri kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Safitri dari Universitas Narotama, kelompok 26. Saya akan menceritakan tentang efikasi diri mahasiswa semester 5. Katanya mahasiswa semester 5 itu adalah mahasiswa yang paling sulit, paling berat, dan paling banyak tugasnya. Ternyata itu memang benar. Kita sibuk dengan organisasi, sibuk dengan praktikum, sibuk dengan mengerjakan tugas, individu maupun kelompok. Itu semua membuat kita merasa down, tidak percaya diri, dan merasa insecure. Tapi dengan adanya efikasi diri, kita dapat meningkatkan diri kita dengan rasa percaya diri, optimis, dan selalu belajar untuk melewati semester tersebut kalau kita itu bisa atau mampu. Buktinya sampai sekarang saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang efikasi diri. Efikasi diri yaitu kepercayaan atau keyakinan pada kemampuannya sendiri untuk melakukan keberhasilan sesuatu di situasi tertentu. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang kuat lebih dapat menantang dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal atau sesuatu yang sulit, dan dapat memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan keberhasilan. Contoh efikasi diri yang pernah terjadi pada kehidupan saya yaitu pada lingkup kerja. Dulu awal saya masuk perusahaan tempat saya bekerja saat ini, yaitu saya sebagai admin stok. Tapi setelah beberapa bulan atau hampir 1 tahun, saya ditunjuk oleh atasan saya untuk menjadi bagian purchasing.
Awalnya saya ragu karena saya tidak memiliki pengalaman sebelumnya untuk menjadi vocational. Tapi karena keinginan saya yang kuat dan rasa kepercayaan diri pada kemampuan saya yang kuat, saya menerima bagian tersebut dan sampai sekarang. Tentu saja verifikasi diri juga didampingi oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba. Itu saja dari saya. Terima kasih.